Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Hasan Soda, channel yang campur-campur isinya tapi semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tim munsyid atau tim hadroh dari Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang edisi kedua. Karena yang pertama sudah saya sempat mewawancarai salah satu tim munsyid yaitu Ustadz Zaki Lutfi, yang linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi kalau yang mau ingin tahu videonya seperti apa. Dan kali ini siapakah yang akan kita wawancarai kali ini? Kalau memang penasaran, jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara ketik like, subscribe, dan juga share ke media sosial yang Anda punya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, dulur, iki singkat diwawancarai. Iki aku nyeluke apa ya? Nyeluke Mas apa Ustadz gitu. Caca akhirnya. Alhamdulillah sudah berada bersama saya. Ini Mas Ubaidillah Zain. Cuma yang lebih akrab dikenal kalau di Majelis Riyadhul Jannah itu Mas Yahyan. Iku mbok ceritanya ya apa? Assalamualaikum Mas Yahyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita takokno kabar sih ae lah. Sehat. Nggih, alhamdulillah sehat. Jenenge Mas Yahyan. Nah, Mas Yahyan iki nama panggilan Dik omah apa Dik? Setiap kenalno sapa Yahyan ngono? Mboten. Ora. Nama asli itu Muhammad Ubaidillah Zain. Asal muasal nama Yahyan itu orang tua dulu. Oh. Sebenarnya panggilan kan Zain. Nah, terus Angel. orang tua dulu Angel. Nilu Yahyan, Yen. Ya berarti padha wong Jawa wis ngono. Sama orang tua dulu juga dipanggil Yahyan, setelah itu ditegur sama Gus Rohim. Jeneng Yahyan itu tuh dhisik wong jenenge Zain kok Yahyan. Heeh. Lah dari situ orang tua sampai sekarang panggilnya Zain. Oke. Berarti kalau di omah lur, mungkin kalau membahasakan sih ya padha ae sih masih orang di omah nyeluk aku ya Fuad. Tapi lek di kampung kan ono sing Fuad, ono sing Apuk, wis terserah wis wong wis Puput. kita puput. Nah kayak ngono kan wis tergantung yang manggil. Cuman namanya beliau Muhammad Ubaidillah Zain, dan yang memang akrab ya dipanggil Yahyan, Mas Yahyan gitu. Leres pun mboten napa-napa. Mas Yahyan, Nggih. statusnya wis nikah apa sik bocah? Pertanyaan ini rek. Alhamdulillah sampun enggak ada rakyat. Heeh. Anake sampun kalih alhamdulillah. Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki-laki sedanten. Laki-laki sedaya. Penerus insyaallah. Alhamdulillah. Aku siji wis loro nyelip. Aku diselip, gak apa-apa wis Gusti Allah wis memberikan yang terbaik untuk Mas Yahyan. Gini Mas Yahyan. Nggih. Wis gak usah tegang-tegang ya lur ya, wis anggap ae podcast elek-elekan lah. Nyantai Malah lah. sederhana, ngopi ya, mangan gorengan. Dan kebetulan memang barusan kita barusan ono acara Zoom meeting ya dengan Khotimul Majlis ya. Yeah. Persiapan untuk berangkat ke Probolinggo. Majelis Riyadhul Jannah featuring waduh kuayar collabs ambil Subhanul Muslimin, majelis yang terkenal itu yang dari Probolinggo, dan semoga-moga diberi kelancaran. Amin. Oke Mas Ian, untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan itu sampean aktivitasnya apa? Nanti apa kerja, apa mulang, apa bagaimana? Untuk kegiatan sehari-hari itu saya bekerja Kerja di penjualan spare part laptop sama servis laptop. Alamatnya ada di Dinoyo. Dinoyo ya. Nggih. Lebih tepatnya anu nih. Di Gang Keramik biasa. Nama tokonya. Nama toko itu Kausar Komputer. Kausar Komputer di Dinoyo Keramik kalau jalan mau. Oh, sebelum Puskesmas Dinoyo. Ya. Leres. Sebelum Puskesmas Dinoyo. Jadi kalau mungkin ada viewer atau mungkin subscriber saya yang mau servis laptop, silakan ke Kausar Komputer. Aturi monggo. Nanti saya cantumkan alamat toko Al Kausarnya. Oke, lanjut. Simple aja wis, karena di video saya yang dulu sama Ustaz Zaki itu durasinya kedawan sampai ada 2 part. Jadi part 1 itu 25 menit atau piro, wis pokoknya terlalu panjang lah.
Jadi simpel-simpel. Sebenarnya intinya dari wawancara saya dengan personil saya yang seperti saya sampaikan di awal tadi, personile tim hadroh dan tim munsyid Majelis Maulid atau Taklim Riyadhul Jannah. Awal mula, guys. Awal mula kenal Gus Rohim, awal mula kenal Riyadhul Jannah, dan bagaimana singkat ceritanya lah pada saat itu sampean moro-moro diajak ke Riyadhul Jannah, ke Majelis Riyadhul Jannah, bergabung ke Majelis Riyadhul Jannah. Seingatnya wis. Piye? Seingat saya itu mulai ikut hadroh Majelis Riyadhul Jannah itu kelas 4 SD. Insya Allah tahun 2000. Dan asal muasal saya ikut bergabung di Majelis Riyadhul Jannah itu saya hadroh kampung di wilayah desa sendiri, dusun sendiri. Setelah itu ini ada teman juga, teman satu profesi hadroh pusat juga. Satu profesi. Yes, itu yang menilai saya dan rekan-rekan teman saya ada di kampung yang menilai pukulan rebana. Nah dari situ teman kita sendiri Ustadz Sodik. Nah niku. Ya enggak, maksudnya gini, maksudnya saman pas pada saat itu mungkin saat durungi gabung Riyadhul Jannah wis belajar terbangan. Sudah. Oh, kemudian ono informasi mau ada apa? Perekrutan mungkin gitu. Perekrutan tim hadroh Riyadhul Jannah Pusat, dan kebetulan akan diseleksi ono tim ada seleksi. Tim penilainya. Tim penilainya dari pusat dari Riyadhul Jannah, dan ternyata Ustadz Sodik sendiri yang sekarang menjadi ketua hadroh pusat Riyadhul Jannah. Itu yang pertama berarti ya. Yang pertama. Itu tapi kan belum kenal Gus Rohim pada saat itu. Kalau Gus Rohim itu awalnya sudah kenal sama ayah saya. Oh ya. Nah dari situ ayah pernah bilang, ayo le, awakmu gelem melok sholawatan. Dan pundi di pendem, di opo iku, di Riyadhul Jannah, Ki Gus Rohim ngejak awake dhewe sholawatan bareng. Nah sholawatannya dulu itu hari Jumat. Jumat lagi kan? Bukan. Oh bukan. Rutinnya itu hari Jumat sore, jam 3 sampai ba'da maghrib. Asal muasal belum ada malam Ahad. Tahun sakmono ya 2000 ya. Tapi pada saat itu kan sama sik durung kenal Gus Rohim, tahun sama sik kelas 4. Masih siapa Gus Rohim kan gak ngerti sih. Belum. Cuma tahu aja tapi belum mengenal sesosok guru kita sekarang. Betul, nah. Jadi terus selanjutnya kemudian ketemu langsung pertama kali sama Gus Rohim. Pertama kali ketemu Gus Rohim itu pada waktu saya main di rumahnya Mbah. Mbah dari orang tua dari ayah saya. Namanya Mbah Soleh. Nah Mbah Soleh itu guru dari Al-Maghfurlah. Gus Rohim, guru sekolah di MI Madrasah Sekar Putih. Dari situ saya diajak ngobrol, tapi mental mawon. Itu kelas berapa ini? Mulai kelas 5. Oh, berarti mulai tahu. Maksudnya kan sama kelas 4 tadi kan wis seleksi, terus Marino kan akhirnya kelas 5 mulai ketemu sama Gus Rohim langsung. Nah, asal muasalnya itu. Kemudian yang disampaikan Gus Rohim pribadi, maksudnya dari lisan beliau sendiri Al-Maghfurlah, itu ngajak sampean itu bagaimana dulu? Jadi kan itu kan mungkin jadi apa ya, aku ngarani. Jadi awalan maksudnya wis aku dijak Gus Rohim, jadi aku tak berusaha ikut dan istiqomah di Majelis Riyadhul Jannah. Itu pada waktu kelas 5 tadi saya diajak sama Gus Rohim langsung itu, ayo melok aku sholawatan, melok syiar, melok terbangan, pengganti teman-teman yang ada di pondok yang kan di situ ada Cak Ruhi, terus Cak Sodik yang sekarang masih Kota Tro, terus Cak Muhaimin. Nah dulu Cak Muhaimin sama Cak Sodik itu kolaborasi
pasang. Satu pasang. Terus saya ikut masuk pelan-pelan. Di situ saya mulai disuruh nabuh rebana Setiap Jumat itu. setiap Jumat sore. Setelah itu kan berkembang, terus berapa tahun misalnya? Iya sih. Enggak dari 2000 lah kasaran ya. Setelah SMP mungkin SMP ku sampean posisi ini sudah ikut Malang Raya berarti. Sudah. Tapi kan masih belum sebesar ini. Belum ada safari lah. Kemudian mungkin ada rutinan Jumat Legi itu ya. Cuma lagi masih di pondok. Cuma lagi masih. Tapi mulai Malang Raya itu saya nggak tahu tiba-tiba ini ikut aja gitu ya. Karena sudah lama sekali memang berarti, karena memang betul jadi Riyadul Jannah itu sudah lama sekali memang rutinan Riyadul Jannah pembacaan Sebetulnya. Cuma bagi saya pribadi aja, saya mengenal Riyadul Jannah itu tahun 2010. Nah Mas Yayan sudah tahun 2000 masih SD wis ikut di tim Hadro. Cuman memang baru itu ya tahun 2009 2008 itu ya mulai Malang Raya mulai besar, kemudian baru menjadi majelis sampai sekarang. Oke, diawali dari pilot ya, penerbang. Ya, penerbang. Diawali dari penerbang. Kemudian aku pertama kali eling sampean pada saat itu memang sama nyekel terbang. Jadi tim Hadro di belakang saya waktu itu, meskipun saya nggak eksis di panggung ya. Maksudnya sering ya kadang di Nisor, kadang di panggung gitulah. Masih belum ikut istiqomah secara rutin gitu loh. Kemudian tiba-tiba posisinya bergeser dari tim munsyid, dari tim vokal kasarannya. Itu prosesnya seperti apa, dan saya agak lupa juga sih Mas di situ kayak apa mewakili atau bagaimana, ada amanah tersendiri memang. Oh, kalau masalah tiba-tiba ikut munsyid, itu asal muasalnya waktu kita ada undangan di Insya Allah kalau nggak salah di Mbocek. Itu undangan haji sama Gus Rohim juga. Dari situ pada waktu itu Gus Rofi mondok, masih mondok ya. Setelah itu saya langsung diomongin sama Gus Rohim, disuruh menggantikan Gus Rofi membaca Ilahinas asal muasal. Sulu Ilahinas. Ya, itu mulai bawa Ilahinas itu waktu ada di Wajak, kalau nggak salah di Codo. Asal muasal pertama kali megang mic sampai gemetaran di Codo Wajak. Pertama kali. Iya, berarti karena gini intinya jadi perekrutan jenengan ini masih perekrutannya sampean direkrut di tim munsyid atau tim Hadroh Riyadul Jannah ini kan langsung dari Gus Rohim sendiri kan, betul toh? Jadi nah kemudian setelah mengenal Gus Rohim, terus kemudian sampean bisa istiqomah di majelis Riyadul Jannah, perubahan apa sih maksudnya sing dalam pribadi loh ya, ini senang pribadi. Perubahan apa sih setelah mengenal Riyadul Jannah, kemudian ya kenal Gus Rohim, anggap aja lah gurunya IDW kan, ya bukan dianggap, memang itu beliau guru kita sendiri. Ada nggak perubahan dalam kehidupan maksudnya, malah dulu yang lingkungannya mungkin lingkungannya bedo, kemudian kenal Riyadul Jannah akhirnya berubah, ada nggak perubahan seperti itu? Kalau perubahan ada. Dulu memang jujur aku nggak seneng sholawatan. Nggak seneng. Cerita menariknya. Tiap ada sholawatan, apa sih ngomong ini? Memang jujur saya gitu. Setelah itu lama kelamaan saya rasakan kok tiba-tiba enak. Jadi sampai sekarang kalau saya ninggalin sholawatan atau rutinan malam Ahad, ganjel. Ya. Kayak ada yang kurang. Itu tadi kurangnya kayak grundel lah, nang hatiku grundel. Ada yang ya itu tadi kurangnya. Yes, bisa dikatakan gini. Ada keterkaitan antara guru dan murid. Jadi ketika memang kasarane lek awake dhewe mlebu kelas terus mari ngono awake dhewe moro-moro bolos ngono kan gak enak ngono kan, kasarane kan seperti itu. Anggap aja seperti itu. Jadi gini Mas, maksudnya semenjak sampean kenal Gus Rohim terus kemudian ikut di Riyadul Jannah, saya sendiri tahu dan saya menilai Mas Yayan ini termasuk salah satu yang jarang bolong ketika Safari 40 malam.
Aku ngerti dewe wis. Jadi aku mungkin kalau saya sendiri ya, kadang bolong itu sampai 5, 6, bahkan sampai 10 pernah bolong safari 40 malam. Tapi Mas Yen ini jarang. Aku ngerti ke jarang apa ya, jarang bolong lah kasarannya. Kalaupun bolong 1-2 hari itu ya karena sakit mungkin. Tapi koyoke jarang sih. Biasa bolong itu pas istri atau anak sakit aja. Ya berarti kan sama nikah tahun berapa? 2017. Oh, kan masih berapa tahun. Tapi kan sebelum itu sama si bujang pian kan istiqomah terus. Alhamdulillah. Dan istiqomahnya itu pekerjaannya oleh jodohnya ya katut kan. Saman kenal bojone saman kan ya tukang majelis insyaallah. Bener. Nah, ya kan. Jadi ya betul juga apa yang dikatakan almarhum dulu, wis istiqomah wae sholawatan. Ku koyo pekerjaan iku melok. Kadang jodoh kok ditemokno juga dan hampir sebagian konco-konco tim Munsyid tim Hadroh dapat jodohnya itu melalui majelis, wasilah lantaran majelis. Alhamdulillah, yes, moga-moga jadi jodoh yang langgeng, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, terus singkat aja wis pertanyaan selanjutnya. Setelah sampean bergabung, sampean sekarang kan jadi bendaharanya. Jadi di struktur tim Hadroh Munsyid Pusat itu ada struktur pengurusannya. Sampean kan jadi bendaharanya tim Hadroh dan tim Munsyid Riyadhul Jannah Pusat. Harapannya sampean kedepannya lah, khususnya untuk konco-konco, untuk tim-tim Munsyid tim Hadroh, karena memang bisa dikatakan kita sekarang itu hampir ya 80-90% itu usia kita hampir seumuran. Jadi yang sepuh-sepuh itu sudah jarang istiqomah, terlepas dari almarhum Ustadz Baudin, Allah yarham, kemudian Ustadz Habibie yang mungkin jarang hadir sekarang karena kesibukan dan lain sebagainya. Yang senior ini sudah mulai berkurang. Jadi harapan sampean untuk teman-teman yang saat ini masih istiqomah, kedepannya seperti apa? Kalau untuk teman-teman, semoga lah kita harus tetap berjuang di Majelis Riyadhul Jannah. Kita ikut Majelis Riyadhul Jannah juga dari Gus Rohim. Dan gimana caranya kita harus memegang wasiat dari Gus Rohim itu untuk mengembangkan Majelis Riyadhul Jannah ini. Apalagi kita sebagai tim Munsyid dan tim Hadroh Riyadhul Jannah, ayolah teman-teman semua harus tetap kompak. Yang pertama harus tetap istiqomah. Diusahakanlah istiqomah walaupun sesibuk apapun kita kerja. Ya, betul. Kita seenggaknya bisa menyempatkan ikut hadir malam Ahad. Ya. Diusahakan aja. Walaupun kerja sesibuk apapun nggak apa-apa, kerja monggo kerja. Tapi itu tadi, kalau ada waktu agak senggang, kalau bisa ikut majelis. Saya itu wasiat yang udah diamanahkan ke kita ini. Gitu. Sepurane ya aku mbek ngerokok, soalnya memang ya aku ahli hisab soalnya kalau di majelis yo kita jaga adab lah, jaga marwahnya majelis. Tapi berhubung ini ya wis acara nyantai ya wis dadi sing ngopi ngerokok. Ikut di Riyadhul Jannah wis wae tahun yo. Mulai tahun 2000 wis mulai teko tahun alif sampai awal lah. Lolikur. Wis gini, untuk kalau perubahan sih pasti yo, mesti adanya perubahan apa lek ngarani majelis iku mau lho, entah pengurusnya, entah kemudian pelaksanaan majelis dan lain sebagainya kan berubah. Zamannya Gus Rohim dulu dengan zamannya Gus Rofiq kan pastinya udah berubah. Cuma memang kita ini salah satunya loh, jadi kan bisa ditangkap ya. Jadi personil tim Munsyid dan tim Hadroh Pusat ini rata-rata memang wasilahnya itu masuknya dari Gus Rohim piyambak, ya kan? Jadi baik dari ngapunten, baik dari ini, bukan kok berbangga diri, enggak, dari pihak pengurus atau mungkin khotimul majelis sendiri tidak bisa ngapunten menerima secara mendadak menambah tim atau mungkin mengurangi. Itu memang mboten saged, enggak ada yang bisa, enggak ada yang berani, dan memang itu amanah dari Al-Mahfullah Gus Abdurrahim sendiri. Nah, sedangkan banyak pertanyaan di luar sana itu pengen melok. Bagaimana sih caranya
aktif di Riyadhul Jannah dan menjadi tim hadroh atau tim musik pusat, tim inti lah kasarannya, tim inti pusat. Ya kami tidak bisa menjawab karena itu hak prerogatifnya almarhum dulu, dan sekarang Gus Rofiq pun belum bisa menambah tidak berani menambah atau mengurangi personel. Nah, sedangkan saya sendiri merasa dulu saya diajak Gus Rohim ikut di Riyadhul Jannah bukan karena suara yang enak, tapi saya merasa saya dulu orang yang nggak bener, kemudian diajak Gus Rohim cek tadi wong bener lah ya melon di majelis gitu loh. Jadi kan sekarang pun banyak yang bertanya kenapa ngapunten, kenapa kok sidai apa Riyadhul Jannah kok pancet ae nggak berubah, karena itu kan memang pakemnya karena majelis Riyadhul Jannah ini saya merasakan sendiri ya, bukannya awake dhewe jamaah Riyadhul Jannah mengunggul-unggulkan enggak, tapi mungkin panjenengan sudah bisa mirsani sendiri bagaimana sih majelis Riyadhul Jannah itu ketika berlangsung, ada kehusuan, ada kehikmatan, mungkin beda dengan majelis-majelis yang lain kan. Jadi kita menjaga marwah dan amanah dari Gus Rohim itu tadi, makanya kan gak pola-pola lah kasarannya. Kalau kita kawani pola-pola, kalau kita berkreasi, kita bisa berkreasi sampai konco-konco kan, karena kita bersahabat, kita berteman itu nggak setahun 2 tahun ya Mas yo. Kita dari dulu itu wis sak koncoan sak ya, ibaratnya kalau nggarap lagu anyar atau bagaimana itu pasti bisa berkreasi apapun itu, insya Allah bisa. Cuman kita memandang lagi pantas nggak dibawakan di majelis, mungkin di majelis yang lain ono sing koyo versi dangdut lah atau mungkin seperti apa ya, kita bisa, cuman kan malah ya kurang etis lah koyo kan, kita menjaga marwah itu. Soalnya pakem majelis kan ada sendiri-sendiri. Tiap majelis punya pakem sendiri, majelis Riyadhul Jannah punya pakem sendiri. Jadi untuk masalah qasidah mau dibuat dangdut, model pukulan gini kita nggak berani. Soalnya pakemnya dari majelis kita harus sesuai pakem-pakem yang sudah disediakan, yang diamanahkan oleh almarhum. Jadi ya seperti itu kalau untuk teknis pelaksanaan di majelis. Jadi kalau sampai ngerti video-videoku atau mungkin melihat tayangan di Riyadhul Jannah ya Mas Yeyen ini yang di sebelahku. Jadi urutannya biasanya Nuzul, Mas Nuzul, aku, Mas Yeyen, Mas Fanti dan seterusnya. Untuk yang terakhir mungkin singkat untuk pertemuan kali ini, mungkin lain kali ya ngobrol lagi yang lebih nyantai lagi, lebih enak lagi. Yang jelas harapan kita semua untuk kedepannya semoga Riyadhul Jannah ini tetap langgeng, maksudnya bisa berjalan istiqomah, terus kemudian tim hadroh dan tim musik itu tetap kompak sampai akhir hayat lah, meskipun ben lek tuwek ya apa ini jelas tetap berusaha istiqomah. Walaupun nggak sebagai hadroh atau musik tapi tetap istiqomah. Masih longgo di Nisor nggak masalah, karena memang berawal dari bawah. Kita kembali ke bawah nggak masalah kan ada untuk usia, untuk batasan memang iyalah masuk tuwek katanya di luar kan nanti ada regenerasinya. Cuman untuk keterkaitan atau ketergantungan dan ta'aluk kita kepada majelis insya Allah akan tetap kita jaga dan tetap akan berusaha untuk istiqomah insya Allah. Amin. Mungkin video kali ini saya cukupkan sekian karena mungkin juga ini sudah malam ya, takut mengganggu kiwa tengen nih. Aman di ini. Aman los pokoknya. Sebenarnya juga ini memanfaatkan kesempatan, soalnya jarang ketemu Mas Yeyen. Mumpung ketemu ada acara Zoom tadi juga, sekalian wis tak wawancara pisan. Jadi lumayan lah apa jenenge hemat waktu dan hemat tempat dan oleh suguhan gratis pisan. Semoga dibalas sampai Gusti Allah. Amin. Dan jangan lupa Mas Yeyen juga punya channel YouTube. Tolong dibantu untuk mensiarkan, mensubscribe dan juga men-share ke media sosial yang Anda punya dengan channel apa Mas? DL Zen Channel. Nah itu juga intinya isi videonya hampir sama dengan channel saya ya, cuman dengan pembawaan yang berbeda, dengan sama-sama saling mensiarkan majelis kan, menyebarluaskan. Nah, seperti apa yang disampaikan Gus Rohim kan, selamatkan majelis, sebarluaskan majelis. Nah, kan salah satunya kan share itu kan kita sharing dengan media, apalagi sekarang orang tuh lebih dominan melihat YouTube daripada televisi kan. Benar. Apalagi televisi sekarang sudah beralih ke digital dan televisi lokal pun jarang sudah menampilkan acara-acara yang seperti majelis-majelis itu. Jadi kita berusaha sebagai santrine Gus Rohim, ya apa carane lek awake dhewe gak iso siar secara langsung, ya secara media sosial. Semoga video ini bermanfaat.
Dan jangan lupa terus dukung channel ini juga dengan cara ketik like, subscribe, atau komen, dan juga share ke media sosial yang Anda punya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.